Hey, halo, kembali lagi dengan Julian Bartekno. Jadi Microsoft itu baru saja launching komputer flagship terbaru dari mereka, yaitu adalah Microsoft Surface Pro 10 dan Laptop 6. Dan sayangnya kemungkinan Anda itu nggak bakal bisa beli kedua komputer ini minimal dalam jangka waktu dekat. Kenapa alasannya saya akan jelaskan sebentar lagi. Kita akan langsung bahas aja nih, apa sih yang spesial dari Microsoft Surface Pro 10 dan Laptop 6. Jadi Microsoft itu sekarang menempatkan Surface sebagai AI PC ya, atau komputer AI, di mana baik Pro 10 dan Laptop 6 akan ditenagai oleh Intel Core Ultra series yang punya NPU alias Neural Processing Unit. Neural Processing Unit sendiri ini sebenarnya bukan hal baru ya, jadi di smartphone Android ataupun iPhone dan di prosesor Apple Silicon seperti M1, M2, dan M3 itu sudah ada yang namanya NPU. Hanya saja untuk komputer berbasis x86 seperti Intel dan AMD, NPU itu bisa dibilang relatif baru. Nah, NPU itu sendiri gunanya buat apa? Dia berguna untuk membantu tugas-tugas yang berbasis AI, seperti misalnya background blur di video call, kemudian juga membersihkan suara dari tangkapan mikrofon, dan masih banyak lagi yang nggak bisa saya sebutkan satu persatu. Nah, tapi ngomong-ngomong soal AI, karena Microsoft itu belum lagi nge-push AI, ya, mumpung sekarang lagi dominan ya, Surface terbaru juga punya tombol Copilot pada keyboard mereka ya. Dan kemungkinan ini akan menjadi standar untuk laptop-laptop tahun 2024 dan seterusnya. Nah, Copilot itu apa? Jadi pada intinya Copilot itu adalah AI-nya Microsoft ya, yang menggantikan Cortana, yang kedepannya mungkin bisa mengerjakan action-action tertentu di komputer kita, seperti misalnya buka folder, tapi sekarang itu belum terkonfirmasi. Yang sudah terkonfirmasi adalah Copilot itu bisa bertindak sebagai seperti ChatGPT, tapi built-in pada Windows, meskipun tetap Anda harus connect ke internet. Contoh penggunaan Copilot di Microsoft Edge bisa Anda lihat di video saya sebelumnya. Nah, pertanyaannya kenapa Anda itu kemungkinan nggak bisa beli Surface Pro 10 dan Laptop 6? Ini karena pada saat ini yang di-launching adalah versi bisnis. Jadi Surface Pro 10 dan Laptop 6 for business ya. Artinya, kalau Anda mau beli komputer ini, Anda tuh harus melalui reseller tertentu, dan kemungkinan Anda nggak bisa beli ketengan cuma satu ya. Minimal tuh mungkin 2 atau 3 untuk tim kecil, dan nggak cuma beli, tapi Anda juga akan dibantu soal proses setup remote manajemennya. Versi konsumennya kemungkinan akan launching pada Mei 2024 ini, di mana nggak cuma ada model Intel, tapi juga akan ada model dari Qualcomm. Lalu apa aja nih upgrade secara spesifik dari kedua laptop tersebut? Sejujurnya sih nggak banyak ya kalau dilihat dari fisik aja. Kalau Pro 10 ya misalnya, dia itu secara layar dia ada melengkung sedikit sekarang di ujungnya, ini benar-benar minor sih. Sekarang dapat webcam yang 1440p, jadi naik dari Full HD. Dan dia juga punya fitur semacam repositioning secara otomatis ya, jadi kalau Anda itu kepala bergerak pada saat video call, Anda itu bisa tetap di tengah-tengah kamera. Surface Pro 10 juga punya reader NFC, tapi ini kemungkinan hanya untuk security level korporasi. Sementara untuk laptop 6, dia juga kamera naik dari 720p ke Full HD. Dan untuk yang model besar, yang 15 inci, dia punya smart card reader. Kembali ini untuk bisnis. Seperti yang saya sudah bilang di awal, kedua laptop ini akan mendapatkan Intel Core Ultra alias Gen 14. Untuk Surface Pro 10, dia akan mendapatkan Intel Core Ultra 5-7, jadi seperti Core i5, Core i7 kalau zaman dulu, tapi yang seri U ya, yang ultra low power. Sementara untuk yang Surface Laptop, dia akan dapat seri H yang lebih high performance. Harga keduanya mulai dari $1.199, di mana untuk harga segitu, Anda akan mendapatkan storage 256GB dan RAM 8GB. Perlu diingat kalau untuk yang Surface Pro 10 ini belum termasuk keyboard, yang menurut saya itu merupakan aksesoris yang esensial. Dan perlu diingat juga ini adalah harga khusus for business ya, dimana untuk konsumen perkiraan saya sih akan turun ya. Jadi misalnya nih untuk Surface Pro 9 dan Laptop 5 yang sekarang sudah di pasaran sejak tahun lalu, harganya masing-masing sekarang di $999. Nah, bagaimana tanggapan saya soal kedua komputer ini? Menurut saya untuk Surface Pro 10 mungkin secara raw performance mungkin nggak akan beda jauh dengan yang Surface Pro 9 ataupun yang 8 ya. Ini karena ya chassisnya itu dia model tablet ya, coolingnya juga sangat-sangat terbatas, sehingga kita nggak bisa expect kalau Surface Pro 10 ini bisa kenceng, karena ya nggak boleh panas-panas banget. Meskipun bisa dibilang Surface Pro 10 itu untuk ukuran tablet, dia adalah salah satu tablet dengan teknologi cooling terbaik. Sementara untuk Laptop 6, perubahannya mungkin akan lebih terasa meskipun secara fisiknya beda jauh, karena di sini kita pakai prosesor yang seri H bukan U ya, karena tahun-tahun sebelumnya itu prosesor antara yang Pro dan yang laptop itu sama-sama yang U. Nah, kalau saya disuruh milih, saya mending beli yang mana ya? Nah, kalau saya pribadi, sebenarnya saya suka banget dengan Surface Pro series ya, yang tablet itu. Karena saya sendiri sudah pernah pakai selama kurang lebih 4 tahun ya, dari 2014 akhir sampai 2017-18, saya agak lupa. Dan Surface Pro itu adalah komputer yang benar-benar praktis dan cukup powerful dan bisa menuntaskan pekerjaan saya. Jadi bukan tablet-tablet yang ARM seperti iPad OS ataupun Android. Nah, hanya saja semenjak Surface Pro 9 itu dia nggak ada headphone jack ya. Jadi
Saya itu sangat-sangat butuh headphone jack karena saya sering edit video dan saya kadang juga video call supaya suara clear itu tetap pakai headphone yang berkabel. Memang ada solusinya, kita tuh bisa pakai USB Type-C, dongle dari USB Type-C ke headphone jack. Hanya saja menurut saya ini bukan solusi yang ideal lah, dan saya sih prefer langsung ada headphone jack. Jadi menurut saya nih, kalau form factor tablet dan portabilitas itu mungkin bukan prioritas nomor satu Anda, menurut saya mungkin lebih baik Anda ke Surface Laptop aja. Review dari Surface Laptop 5 sudah pernah ada di channel ini, dan menurut saya Surface Laptop itu adalah komputer yang benar-benar enak secara keyboard, kemudian juga build quality, kemudian touchpad-nya juga responsif, rasio layar juga meninggi, cocok buat produktivitas, dan overall menurut saya itu adalah laptop premium yang benar-benar experience-nya juga premium. Dan dengan adanya prosesor seri H, Surface Laptop itu berpotensi sebagai komputer yang mungkin bisa menyaingi MacBook Pro-nya Apple ya. Minimal yang seri M3 Pro lah. Kalau Max saya masih agak-agak ragu, tapi kita lihat aja nanti. Dia juga masih bisa touchscreen dan super stylus, meskipun stylusnya itu nggak ada pada paket penjualan. Oke, demikian aja video singkat dari saya. Apakah Anda tertarik untuk beli Surface Pro 10 atau Laptop 6? Nah, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Subscribe jika ingin ketinggalan konten lembar teknologi lainnya. Saya juga terima kasih telah menonton.